saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan 3 router di Cisco Packet Tracer. Contoh kasusnya seperti ini. Contoh soalnya. Di sini kita bisa lihat untuk IP fase dan net untuk router yang pertama bernilai 192.10.10.33 dengan subnet ID-nya atau IP subnetnya 192.10.10.32. Nah, sedangkan untuk fase dan net yang pertama dari router yang kedua yaitu 192.10.10.161 dengan IP subnet 192.10.10.160. Dan yang router ketiga, fase dan net yang pertama adalah 192.10.10.129 dengan IP subnet 192.110.10.18. Nah, sedangkan untuk fase Ethernet yang kedua dari router pertama yang ini yaitu 192.10.10.65. Nah, fase Ethernet kedua untuk yang router yang ini bernilai 192.10.10.66 dengan IP subnet 192.10.10.64. Nah, sedangkan untuk antara router ketiga dan router kedua, fase Ethernet kedua dari router yang fase Ethernet ketiga dari router yang kedua yaitu 192.10.10.97. Sedangkan untuk fase Ethernet yang kedua untuk router yang ketiga yang ini, yang port yang sebelah sini bernilai 192.10.10.98 dengan IP subnet 192.10.10.96. Nah, sekarang bagaimana cara mengkonfigurasi jaringan yang seperti ini topologinya, di mana semua device atau semua host itu bisa terhubung satu sama lain. Siapkan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita pertama-tama menyiapkan terlebih dahulu device yang dibutuhkan untuk membentuk topologi seperti ini. Dimana di sini ada kalau dihitung ini ada 10 PC, 3 switch, dan 3 router. Kita siapkan terlebih dahulu. End device, pilih generate, letakkan PC seperti ini. Satu-satu kita tambah. 10 buah PC dan 3 buah switch. Dan 3 buah router. Untuk router yang kedua, saya memakai tipe 2621XM. Nah, seperti ini. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi masing-masing IP address yang tadi ada di soal, yang tadi sudah saya jelaskan pas pertama, dengan IP subnet 192.10.10.32 untuk jaringan router yang ini dan 3 buah PC yang ini. IP subnet 192.10.10.64 untuk router yang ini dan router yang ini. IP subnet 192.10.10.160 untuk router yang ini dan PC yang 4 di bawah ini. 192.10.10.96 untuk kedua router ini.
192.168 untuk 3 PC yang ini dan router yang ini. Nah, pertama adalah kita konfigurasi IP address dari masing-masing PC yang ini. Tentunya dengan ketentuan seperti soal. Dengan IP subnet 192.10.10.32, kita bisa menggunakan range IP sampai 192.10.10.33 sampai 192.10.10.62. Kita konfigurasi terlebih dahulu. Caranya klik device yang ini, pilih desktop, IP configuration, kita pakai static, dan atur IP address-nya. Maaf. Karena IP 33 sudah dipakai oleh router, maka saya berikan IP setelahnya, yaitu IP 34. Nah, untuk subnet mask, saya memakai yang belakangnya 224. Kenapa? Soalnya, untuk mendapatkan IP subnet yang sekian, 192.10.10.32, menurut hitungan, kita menggunakan subnet mask yang CIDR-nya sebanyak 27 agar bisa mendapatkan IP subnet 32 dan yang IP lainnya ketika 192.110.10.64 itu sudah beda subnet. Seperti itu. Default gateway kita atur untuk router yang ini, IP router yang ini. Seperti tadi di soal, IP router yang pertama, yang interface pertama, bernilai 192.10.10.33. Lakukan hal yang sama pada PC yang lainnya. Pastikan IP yang ada di sini berbeda satu sama lain agar tidak konflik. Nah, sekarang kita atur IP address pada PC ini. Gateway-nya yang ada di IP address yang ada di interface pertama yang ada di router yang ini. Klik di sini. Atur IP address-nya. Menurut soal, dengan IP subnet yang sekian, 192.10.10.160, nah, titik 161 sudah dipakai untuk router, maka kita gunakan IP setelahnya, 162, 163, 164, dan 165. Kita atur IP-nya.
pastikan berbeda satu sama lain IP address-nya. Nah, setelah itu kita atur IP address 3 PC yang ada di sini dengan gateway password DNS pertama dari router yang ini. Menurut soal, dengan IP subnet 192.10.10.128, di mana 129 sudah dipakai untuk password DNS yang pertama dari router yang ini, maka kita gunakan IP setelahnya, 130, 131, dan 132. Kita atur IP-nya. Pastikan IP-nya berbeda satu sama lain. Nah, setelah semua IP dari masing-masing end device sudah diatur, nah sekarang kita mengkonfigurasi IP address dari masing-masing router. Saya tadi ada sedikit kesalahan. Default gateway-nya adalah 33 untuk PC yang ini. Pastikan semua default gateway dari masing-masing segmen router itu sesuai dengan IP router pertama dari masing-masing router yang ada di sini. Nah, sekarang kita atur IP address yang ada di router ini. Pertama kita klik, kita masuk ke tab CLI, kita ketik no, lalu di enable, masuk ke configure terminal. Setelah itu kita atur interface Ethernet pertama, (0.0). Kita atur IP address-nya dengan cara mengetikkan command seperti ini, 192.10.10.33 sesuai yang ada di soal ini. IP yang ini untuk password DNS pertama dari router yang ini. Lalu atur subnet masknya, .2024. Kita no shutdown. Ini untuk mengaktifkan interface yang sudah diatur. Nah, setelah kita atur IP address untuk fase Ethernet yang pertama, kita atur fase Ethernet yang kedua. Kita exit terlebih dahulu, masuk ke interface yang kedua. (0.1). Kita atur IP address-nya
sesuai yang ada di soal. Fase delete router pertama, yang kedua, 192.10.10.65. Dengan subnet mask 255.255.255.254. No shutdown untuk mengaktifkan. Nah, setelah itu kita write. Setelah IP address router pertama yang sudah diatur, kita atur IP address pada router yang kedua. Nah, karena di soal dia terhubung dengan 3 kabel, artinya kita membutuhkan 3 buah interface untuk menerima masing-masing dari inputan kabel. Caranya, kan kita di sini masih memiliki 2 interface. Cara menambahkannya, kita matikan terlebih dahulu routernya, lalu kita pilih yang NM1FE-TX, kita drag gambarnya ke sini, dan nyalakan kembali. Tunggu sampai routernya aktif. Jika sudah, kita memiliki 3 buah interface. Nah, sekarang atur IP address-nya sesuai dengan ketentuan soal. Enable. Caranya sama seperti yang pertama. Atur yang fase delete yang pertama. Menurut soal, fase delete pertama yang ini, 192.10.10.161. Aktifkan. Kita atur interface yang kedua. .1, yaitu yang ini, IP address-nya. Bisa dilihat keterangannya, router 2, artinya yang ini. Ini untuk fase delete yang kedua, 192.10.10.1.66. Maaf. Kita atur interface yang ketiga. Yaitu 1.0. Sesuai dengan ketentuan soal, yaitu yang ini, 192.10.10.97. Kita bisa lihat keterangannya router 2, artinya router yang ini, untuk interface yang ketiga.
kita write. Bisa dilihat keterangannya. Maaf, saya ada kesalahan. Untuk interface yang ketiga, harusnya titik 97 belakangnya. Nah, sekarang kita atur IP address untuk router yang ketiga. Caranya sama seperti mengatur IP address yang pertama, sesuai dengan ketentuan soal. Masuk mode CLI, enable, configure terminal. Sesuai dengan ketentuan soal, yaitu menggunakan yang ini untuk fase Ethernet yang pertama dari router yang ketiga, yang belakangnya titik 129. Setelah itu kita atur interface yang kedua. Sesuai dengan ketentuan soal, yaitu menggunakan yang belakangnya 98. Kita bisa lihat keterangannya router 3, artinya untuk router yang ini. Untuk fase Ethernet yang kedua. Lalu kita write. Nah, setelah selesai mengatur IP address dari masing-masing router, lalu kita atur IP subnetnya. Yang 32 ini, IP subnet yang ini, pada masing-masing router sebagai IP networknya. Buka kembali router yang pertama, masuk configure terminal, ketik router EIGRP 10, lalu ketik IP subnetnya. Yang pertama adalah 192.10.10.32 dan yang kedua 192.10.10.64 antara koneksi dari switch ke router ini dan router ke router ini. Setelah itu kita write. Nah, selesai yang pertama, kita atur IP router yang kedua. Maksudnya IP subnet dari router yang kedua. Caranya sama.
itu kita gunakan yang 160, 64, dan 96 untuk koneksi dari router pertama dari ini, router ketiga dari router kedua, dan router kedua dari masing-masing PC yang ada di bawahnya. Caranya sama seperti yang pertama. 160, 64, dan 96. Setelah itu di write. Nah, sekarang kita atur IP subnet yang ada di router yang ketiga untuk koneksi dari switch dan PC ini ke router yang ini, dan router ini ke router yang ini. Caranya sama aja. Sesuai dengan ketentuan soal 128 dan 96. Setelah kita atur masing-masing IP address yang ada di masing-masing yang ada di sini, tinggal kita hubungkan masing-masing device dengan kabel. Pilih connection, lalu kita pilih yang automatic saja. Tarik kabelnya. Kita hubungkan seperti ini. Tunggu sampai masing-masing lampu indikatornya berwarna hijau. Nah, setelah semuanya terhubung dengan kabel seperti ini, kita tes koneksi masing-masing dari end device-nya dan routernya. Pertama kita ping, ambil icon surat yang ada di panel sebelah kanan. Kita bisa lihat successful untuk koneksi antar PC yang ada di sini. Lalu kita tes koneksi PC ini dengan router yang ini. Semuanya successful. Lalu yang ada di sini juga
dicoba. Dan PC dengan routernya successful. Dan yang ada di sini antara PC dan router successful juga. Lalu tes koneksi antar ketiga router ini. Router 1 dengan router 2 sukses. Router 2 dengan router 3 sukses. Router 1 dengan router ketiga sukses. Lalu tes PC yang ada di sini dengan router yang ini. Sukses. PC yang ada di sini dengan router yang ketiga sukses. Dan PC yang ada di sini dengan end device yang ada di sini atau PC yang ada di sini. Masih file. Kita ping sekali lagi. Sukses. Masih file. Biasanya yang file ini butuh 2 kali untuk di ping atau butuh 2 kali untuk di tes koneksinya. Masih file. Sukses. Sukses. Jika semuanya sudah sukses, artinya konfigurasi yang telah kita lakukan sudah benar. Saya Ferdi Priyatna. Selamat siang, semoga bermanfaat dan maaf atas segala kesalahannya. Salam.